kita balik lagi di Kupas Kupas Berita. Berita. Ya, kita mau bahas apa nih yang lagi viral? Sebelum kita bahas itu, kalian kehujanan gak? Hujanan nih, kita pakai sendal, cuman nggak di zoom ya sama kameramen. Iya, kita sampai sini aja. Sampai sini aja. Iya. Hujan parah guys. Duh, kalian harus sering-sering, harus jaga kesehatan Ya ya. minum banyak vitamin biar kayak tetap stay fit, stay healthy. Oke, Betul. kita mau bahas apa nih? Jadi lagi rame PBNU minta warga NU nggak pilih calon presiden yang didukung Bashir. Bashir tuh siapa sih? Jadi Bashir ini kabarnya adalah mantan napi teroris. Jadi dia dijatuhi hukuman penjara itu karena teroris dan itu udah 2 kali, Gra. Jadi yang pertama itu tahun berapa ya dia? Pokoknya dia pernah ditangkap karena terlibat dalam aksi teror bom Bali 1 tahun 2002. Itu dia dipenjara cuman sekitar 5 tahunan. Dan yang kedua itu ditangkap karena dugaan aksi terorisme juga. Itu 15 tahun, cuman pas tahun ke-9 dia dipenjara itu bebas bersyarat. Jadi ya makanya kayak ketar-ketir dong, wah ya gila lo dukung presiden yang didukung sama si mantan napi teroris walaupun gelarnya ustadz gitu ya. Cuman tetep aja anjir teroris gitu. Teroris ini mah bukan ustadz, wah. Iya, terus juga dia ini pendiri Majelis Mujahidin Indonesia yang emang udah sama pihak internasional tuh ditandain sebagai organisasi terorisme. Aduh, gila nggak lo? Ya gue setuju lah sama PBNU gitu, maksudnya kayak lu jangan milih capres sama cawapres yang didukung sama kelompok teroris sih, iyalah. Soalnya si Bashir ini kan udah belak-belakan banget ya dia Iya, ngomong ya kalau ngedukung paslon nomor siapa tuh? paslon mana tuh? Paslon mana tuh ya? Kalian bisa nebak kalian nomor berapa? Nomor ya pokoknya itu. Dan emang rekaman dukungan dia ngedukung si paslon ini kesebar dan anaknya tuh itu membenarkan kayak iya benar bapak saya ngomong kayak gitu. Jadi ngomong kalau dia ngedukung paslon ini gitu. Jadi ya ketar-ketir lah maksudnya PBNU. Makanya yang ngomong itu kan si Bapak Syaifullah siapa ya yang dipanggil Gus Ipul. Nah itu beliau bilang jangan dukung presiden sama capres cawapres yang didukung sama terorisme, bahaya gitu. Aduh. Gitu. Tapi sebenarnya nih Pak Anies tahu nggak sih kalau Bashir ini ngedukung dia atau kayak gimana sih? Ya sekarang prinsipnya kayak ini aja nggak sih, kayak si Rizik dukung si. Iya sekarang tuh yang radikal tuh malah ke paslon 1 gitu loh. Iya ke paslon 1, makanya kayak ya mungkin dia narik dukungan juga nggak sih? Bisa jadi sih, cuman ya nggak ke orang-orang radikal juga kan, ngeri ya. Terorisme kan yang kayak ya tujuan dia apa? Negara kita mau jadi khilafah, iya malah dibom-bomin warga sipil yang nggak bersalah dibunuh-bunuhin kan kayak. Karena si ini jadi track recordnya si Bashir ini kan dia diriin Majelis Mujahidin Indonesia. Nah MMI atau kayak jadi MMI ini kayak kayak beranak gitu loh. Jadi punya lagi anak organisasi namanya JAT, jaringan apa ya gue lupa. Nah itu dia pernah nyerang Masjid Ahmadiyah. Makanya bahaya gitu. Dan si Bashir ini kan juga mendirikan pesantren ya, namanya Al Mu'min di Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah. Itu didirinya tahun 1972 sama rekannya Abdullah Sungkar. Nah yang bikin bahaya adalah si pesantren ini kan otomatis dia pemimpinnya dong. Nah dia ini mendoktrin para santri buat menolak asas tunggal Pancasila dan melarang santrinya ini kayak ngelakuin hormat ke bendera merah putih karena menurutnya itu perbuatan syirik. Kayak enggak ini udah menurut gue ini udah bahaya banget sih kayak. Itu bahaya. Jujur gue tuh dulu pernah SMA ada asal usul yang kayak nggak boleh hormat ke bendera, syirik gitu. Dari gue SMP juga kayak gitu, kayak jangan terafiliasi nih. Anjir serem banget. Kayak pas SMA sih ya mungkin karena negeri kali ya. Jadi kayak gue kan SMA ya udah. Nah waktu gue SMP tuh gue swasta Islam terpadu kan memang ya to be honest agak-agak arahnya ke sana gitu. Ya. Dan setiap upacara tuh gak ada benderanya kayak. Oh jadi sesi hormat bendera gak ada? Gak ada, jadi gak pernah ngehormatin bendera. Dan gue baru tahu ada sesi menghormati bendera itu pas SMA. Makanya lo kayak culture jadi dari SD gue gak tahu kalau itu bendera harus diginiin. Anjir demi apa sih lo? Sumpah. Iya. Gue pas SMP tuh cuman kayak naikin bendera, udah. SMP, SD gitu, naikin bendera udah selesai. Dan pas SMA tiba-tiba hormat. Gue yang kayak, hah? Hormat?
Terus gitu. Teman-teman lo pada kayak kaget, woi hormat gitu. Iya, woi hormat woi gitu. Hah, hormat gitu. Kayak gue yang kayak, oh ternyata upacara bendera tuh dihormatin gitu loh benderanya. Kalau untuk kaum sana yang aliran ke sana itu menganggap kalau hormat sama bendera merah putih itu syirik. Makanya tahun 2019 kalau nggak salah si Ba'asyir ini kan dipenjara lagi, bukan dipenjara lagi ya, sebagai bagian dari masa tahanan yang 15 tahun itu kan dia masih di penjara. Nah itu dia waktu tahun 2019 pemilu itu nggak menggunakan hak pilihnya karena dia juga nggak mau make lah gitu, kayak ya nggak mau milih juga gue gitu. Maksudnya bener-bener literally menurut dia itu syirik gitu loh. Jadi kayak kalian bisa bayangin gak sih capres cawapres yang didukung sama orang-orang yang beraliran strict konservatif yang bener-bener menganggap Pancasila UUD 1945 dan bendera merah putih adalah sesuatu yang syirik dan gak pantas dihormati. Imagine aja deh gitu. Di backingannya kayak begitu modelnya. Udah intoleran kan, udah lebih ada the level of intoleran gitu. Iya, makanya kayak kata gue jangan dah gitu. Berbahaya karena takutnya negara kita arahnya yang NKRI ini diubah jadi khilafah gitu. Iya, padahal kan ya kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya. Maksudnya kan bangsa kita gak cuman Muslim aja gitu. Takutnya agama kayak kita yang di banyak. itu tuh yang di Afghanistan apa sih yang benar-benar Islami banget. Bukan Islam, iya Islami banget yang apa-apa dasar negaranya ya hukum Islam gitu. Jadi takutnya kalau kayak gitu makanya waktu ini menarik nih. Jadi pas kan Ba'asyir ngomong kan dia dukung Capres 1 dan si Gus Ipul ini ngomong kayak gitu tuh, jangan dukung ini ya Capres yang di backingannya si ini Ba'asyir gitu. Si Caimin gak terima. Sumpah Caimin nih dia blunder mulu anjir kata gue. Pak Anies sibuk nyamperin Pak Imin blunder mulu. Nggak gini, Pak udah Pak. Udah Pak. Cukup Pak. Nah, gimana Caimin gimana? Caimin ini bilang PBNU ini deh nggak usah sok-sok berpihak lah, nggak usah bikin nama paslon ini tercemar gitu. Orang katanya PBNU netral, mana lah emang ada yang salah ya dari omongan jangan pilih capres sama cawapres yang didukung sama orang-orang intoleran sama teroris. Salah dari mana kata gue? Maka kagak ada. Kan nggak ada ujung-ujungnya pilih nomor 2, pilih nomor 3. Kan disarankan jangan. Iya, lu mau negara lu jadi khilafah kan nggak mau. Nah soalnya omongan Gus Ipul ini didukung sama tim pemenangannya Pak Prabowo sama tim pemenangannya Pak Ganjar ya, itu Bu Yeni Wahid. Setuju gitu. Jangan milih capres yang backingannya orang-orang teroris sama yang intoleran gitu. Gila. Ntar gak sesuai sama apa namanya. Sumpah yang gue bilang itu pasti dasar negaranya diganti jadi hukum yang kayak, Islam. Apa sih waktu itu yang 13 fakta itu loh, yang gak sesuai sama omongan ulama ntar boom. Iya kayak dimakzulkan. Iya kan ngeri ya gitu. Makanya ya benar-benar kayak kita juga perlu ngelihat. Ya mungkin kita perlu ngelihat track record capresnya cawapres. Cuman kita perlu ngelihat backingannya siapa nih gitu. Di belakang dia ada siapa. Kalau yang orang-orang intoleran jangan anjir kayak Rizik, Ba'asyir. Tuh udah ini siapa tuh yang namanya nama bule banget tuh. Bahar Smith, iya kan? Yang ini dipatok ularnya yang mati. Biar ularnya kayak nggak sanggup. Ya. Sumpah Dani udah deh kalau hidup lu maksudnya lu didukung sama lu ngelihat nih capres lu didukung sama 3 orang-orang berbahaya ini, udah jangan gitu. Tapi please gunakan akal sehat. Kalau hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat mampus. Kok jahat? Gimana ya? Yang gue lihat emang paslon 01 ini ya backingannya ya dari awal ya, maksudnya dari awal banget emang udah ke Islaman politik identitas ayat mayat permainan ayat-ayat itu ya udah di 01 ini. Ya lihat aja backingannya pendiri Jamaah Islamiyah. Padahal sebenarnya gini, omongannya kan ya jangan dukung
apa sih namanya paslon yang didukung sama Bashir. Kok ngerasa berarti bener dong lo ya. Kan gak ada omongan 01 kan nih. Paslon lain kayak yang diem aja gitu kan. Yang karena gak ngerasa. Nah lu gak didukung. Dengan angkat gitu. Bicara berarti lu mengakui dong lo didukung Bashir. Berarti kan kayak lu udah tahu dong. baru ngomong misalkan Sin lu jangan dukung capres yang didukung sama si A gitu. Terus yang paslonnya gak bisa lah, kok ngerasa gitu. Oh nyolot loh, ngegas. Gak bisa mas. Makanya ya karena backingannya yang si paslon ini udah pendiri FPI, pendiri Jamaah Islamiyah yang udah ditandain sama apa ya, kalau gak salah si Jamaah ini namanya Ansarut Tauhid, which is bagian dari Majelis Mujahidin Indonesia, itu udah ditandain sama Departemen Luar Negeri AS sebagai daftar organisasi teroris atau FTO. Jadi kayak udah jaringannya udah jaringan internasional nih, Wak. Udah bahaya banget gitu. Gak kebayang sih sebenarnya kalau itu jadi orang-orang itu. Kayak gue serem banget. Ya kayak lu pernah gak sih ngebayangin kalau misalkan negara kita dipimpin sama orang-orang yang backingannya begitu. Kayak maksudnya kita aja nih di lingkup terkecil ya, kita aja kadang diriin rumah ibadah susah. Nah, kayak bayangin gak sih kalau pemimpinnya backingannya orang-orang modelan gitu. Sumpah ya lu ibadah di rumah tuh pasti bakal lebih gak aman. Lu ibadah di rumah diketok Pak RT lagi, yakin gue. Jangan ibadah ya sampai saya dengar suara-suara gitu. Digeplak Pak RT-nya. Makanya kayak menurut gue, apalagi ini kan menjelang pemilu ya, dikit lagi guys, ya kan 14 Februari gitu. Ini lagi panas-panasnya. Jadi sebisa mungkin bijaklah dalam menggunakan hak suara kalian, bener-bener pilih capres-cawapres yang toleran, yang mau kerja, yang bener-bener mengabdi buat negara lah intinya gitu. Jadi mau ya pilih sesuai hati nurani aja, maunya yang mana gitu. Nggak usah saling mengujar kebencian gitu loh. Iya setuju. Apalagi kan ada tuh yang saling serang, nggak usah lah. Iya banyak banget anjir di ada yang tadinya temenan tiba-tiba unfriend. Iya kayak sedih banget ya sih kan? udah gitu temenannya lama banget kayak bertahun-tahun gitu. Ada yang komen ya, saya sama istri saya beda pilihan. Cerai. Alhamdulillah lagi ngurus perceraian. Kan gak gitu konsepnya. Masa yang sahabatan jadi gak sahabatan. Yang padahal pacaran putus. Iya padahal cuman beda pilihan aja. Sumpah ya ini ngomongin perbedaan capres-cawapres pemilihan ini, gue ngeliat di IG apa di mana ya, di TikTok. Jadi ada dia pacarnya dukung si A, nah si cowoknya dukung B. Nah itu terus si cowoknya nih ngomong, yang kita cuma beda pilihan capres loh yang. Enggak, aku nggak mau. Kita aja capres udah beda. Gimana hidup kita ke depannya? Loh ya. Kayak ya emang hidup lu ditentuin sama capres kan. Kalau misalnya lu nganggur lu kerja. Iya, mau siapapun nanti presiden yang jadi, asal nggak yang satu itu, kita tetap bekerja gitu. Kita tetap beraktivitas seperti biasa, yang sekolah-sekolah, yang kuliah-kuliah, yang kerja-kerja, yang nganggur cari kerja gitu. Jangan malas ya, tolong. Yang kerja lebih giat lagi kerjanya gitu. Jangan beda pendapat malah unfriend, putus, cerai, cut off gitu kan. Padahal cuma beda adalah bijak lah, maksudnya kayak gue sama teman gue ya ada itu dia milih namanya si ini, cuma kayak menurut gue oh ya udah itu pilihan dia gitu, cuma emang anaknya Islami banget sih, cuma kayak ya udah emang mungkin dia cinta mati sama pasangan paslon ini, jadi kayak udah, tapi tetap temenan. Dan menurut gue itu salah satu sikap yang bijak ya, maksudnya tetap bersikap bijak di tengah panas-panasnya gitu. Jadi ya pokoknya pesan ibu apa nih dari kalau temen lu bijak, temen gue enggak. Ya yang itu no komen. Pesannya aku ikut ini aja deh, sama jangan pilih panci anjir. Jangan pilih paslon yang didukung sama orang terorisme lah. Teroris, intoleran, sumpah itu udah gak jelas banget itu bentukannya gimana aja.
Ya sama ya, pokoknya kalian bijak, gunakan hak suara kalian, cari tahu lagi nih siapa ya yang backingin gitu. Kalau misalnya ngelihat anjir pendiri FPI, pendiri Majelis Mujahidin, mantan teroris, tahulah arahnya kemana. Jangan tahulah gitu. Arah Indonesia ini bakal kemana kalau dipimpin sama orang yang di backingannya begitu gitu. Jadi ya bijak ya guys, milihnya gunakan hak suara kalian, jangan golput. Jangan mikir udah cuma satu suara, gue cuma nambah satu suara doang. Enggak, itu berpengaruh. Please ya. Please banget. Jadi itu pesan kita, dan ya pesan kita yang lain adalah jaga kesehatan kalian ya, karena ini lagi musim hujan. Oke, itu aja yang kita bahas di Kupas Berita kali ini. Goyang gitu ya? Enggak gitu ya. Ya, jangan lupa ya guys, like, comment, subscribe. Kalau misalnya ada ide-ide bisa drop di kolom komentar. Nah, kira-kira kalian setuju gak nih sama saran-saran yang tadi tuh? Gak ngedukung calon presiden yang didukung sama si Bashir. Bashir ya. Atau gak setuju atau setuju? Setuju. Atau mau komen yang lain, pacar saya putus sama pacar, serah, komen apa aja deh. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan update-updatean tentang Kupas Berita. Oke. See you on next video. See you di next video guys. Bye bye.